Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik yang soleh maupun yang solehah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas KD 3.17 kisah keteladanan Luqman, di mana dalam tujuan pembelajaran kali ini yang pertama siswa diharapkan memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kisah teladan Luqman Al-Hakim. Tahukah kalian tentang Luqman Al-Hakim? Jika kalian sering membaca kisah dalam Al-Quran, pasti sudah mengenalnya. Luqman adalah seorang hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni surat Luqman. Dia adalah seorang yang soleh dan patut diteladani. Dia juga terkenal bijaksana. Nama lengkapnya adalah Luqman bin Anqa bin Sadun, sedangkan anaknya bernama Saran. Ia berkebangsaan Habsyi dan berasal dari kota Sudan. Ia hidup lama sampai 1000 tahun sehingga dapat menemui zaman kebangkitan Nabi Daud alaihissalam. Luqman bukanlah seorang nabi ataupun raja. Dia adalah manusia biasa yang soleh dan berakhlak mulia. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, juga sebagai penggembala kambing. Dia pernah menjadi hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman selain dikenal sebagai seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia, juga terkenal dengan ucapan-ucapannya atau nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Selain itu, ia termasuk orang yang bijaksana sehingga ia disebut Luqman Al-Hakim, yang artinya Luqman yang bijaksana. Allah menjadikannya sebagai sosok manusia panutan yang dicantumkan kisahnya di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabdikan namanya menjadi sebuah nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman atau surat ke-31. Nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman Al-Hakim adalah ayah yang bijaksana. Nasihatnya sangat menyejukkan sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Ada beberapa nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Sebagaimana di dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menyekutukan artinya yaitu menyerupakan sesuatu dengan Allah, misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, atau membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, atau menjadikan kayu yang besar kemudian dipuja-puja dan disembah. Nah, ini yang dinasihatkan kepada anaknya, jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai musyrik kepada Allah. Yang kedua, hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya.
Selanjutnya, Luqman menasihati kepada anaknya bahwa perbuatan dosa atau kebaikan itu walau sebesar biji sawi atau biji dzarrah akan diperhitungkan oleh Allah pada saat kelak hari kiamat. Sehingga seorang semut yang kecil pun tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Kemudian Luqman berpesan kepada anaknya, yakni hendaklah berbuat kebajikan sebagaimana yang tertuang dalam surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang diwajibkan Allah. Luqman berseru kepada anakku, hai anakku, dirikanlah sholat, karena sholat termasuk kewajiban yang paling utama dan hukumnya fardu ain. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat atau mengerjakan sholat, berarti ia menegakkan agama Islam. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak melakukan sholat, maka sama dengan ia telah meruntuhkan agama Islam. Sholat adalah amalan hamba yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Tetapi sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Selain memerintahkan sholat, Luqman juga berpesan kepada anaknya agar selalu melakukan kebajikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kemudian pesan yang terakhir Luqman kepada anaknya yaitu jangan angkuh dan sombong. Ciri-ciri orang atau sikap angkuh adalah sombong. Berdasarkan ayat Luqman, surah Luqman ayat 18, yaitu diterangkan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Jika bertemu teman, ucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian menanyakan bagaimana kabarmu. Jangan acuh kepada orang lain, apalagi merasa lebih hebat. Misalnya kita merasa lebih kaya, lebih ganteng, lebih cakap, lebih pintar, lebih hebat, dan seterusnya. Kita jangan sampai memiliki sifat angkuh dan sombong, karena itu juga yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Demikianlah materi pada hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Nah, untuk tugas kalian di rumah hari ini yaitu kerjakan latihan 1 di buku PR halaman 92 sampai dengan 93 yang A dan B. Jangan lupa jawaban disalin di buku tulis. Baik anak-anakku, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami dan mengerjakan tugas pada hari ini. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.